Kalau untuk yang hakikat, maksudnya yang sebenarnya, kesehatan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya, banyak alasan kita untuk menolaknya. Ketika kesenangan sementara, kemudian yang sia-sia, tidak ada alasan untuk menolak. Tidak ada alasan untuk menolak. Maka perlu pertaubatan di situ, perlu pertaubatan. Maka kata Allahumma salli ala sayyidina al-hikmah di dalam kitab Nasaihul Ibad, di situ dijelaskan seharusnya dan sepatutnya ada 10 macam yang dilakukan oleh orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, istighfar likulli dzambi. Dia memohon beristighfar kepada Allah atas setiap dosa yang ia lakukan. Jadi kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa setiap detik kita melakukan dosa, dan itulah yang membuat kita capek, beku, pikiran pun sempit. Jadi lapangkan itu dengan cara beramal ikhlas. Jangan beratkan hatimu. Semua besi bisa berkarat. Kasadail hadaid katanya, dan yang membersihkan karat itu adalah istighfar. Istighfar, karat hati itu, karat dosa yang ada dalam diri kita itu adalah membersihkannya istighfar. Maka banyakkan istighfar. Cuci karat-karat itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramallah, kemudian amallah dengan ikhlas. Jangan berat hati datang mengaji, karena itu adalah kebahagiaan. Kalau ada lagi susah hatimu, datanglah ke majelis. Tapi kalau hatimu susah, kau datang ke majelis makin susah, barangkali perlu dipertanyakan. Sudah darurat kurasa hati. Kalau istilah jantung korones ya. Udah masuk apa itu? Udah masuk ruang ICU. Perlu perbaikan yang perhatian yang khusus. Jadi kalau bisa ini diperhatikan. Saya khawatir jangan sampai ada kita yang kronis dalam hal ini. Cukuplah sakit-sakit biasa. Ya, beramallah dengan ikhlas. Ikhlas itu modal hidup kita yang paling baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah orang yang bertakwa. Bisa jadi ternyata di antara kita ini ada yang satu orang yang mulia dan mampu memberikan syafaat, manfaat. Jadi sehingga kita semuanya bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu ketakwaan yang sangat kuat dari saudara-saudara kita. Maka jangan hina, jangan sepele dengan orang. Letak ketakwaan itu bukan di pintar. Letak ketakwaan itu adalah di hatinya. Bagaimana kita mencerminkan sebuah akhlak yang baik, munculnya nur dalam hati sehingga nur itu dapat dirasakan oleh semua orang. Lihatlah bagaimana lampu ini. Kita bisa menikmati bersama. Ketika mati lampu, semuanya kita mati pula lampu. Kita semua ikut merasakan. Nah, gitu. Jadi kalau bisa lampu yang ada dalam hati, bukan di dalam diri kita itu, nur kita itu bukan hanya kita yang merasakan, tapi semua orang bisa merasakan nur yang ada pada diri kita. Itu yang keempat. Yang kelima, wa yazkuruna wa yakuluna rizqallah la yashkurun. Kita makan rezeki Allah tapi kita tidak bersyukur. Ini tadi kita baru makan, baru kita nikmati makan malam satu hari ini. Ada yang kita minum, semuanya kita makan dan kita nikmati, tapi kita seolah tidak merasa bahwa itu dari Allah. Itu hasil dari usaha kita, itu hasil dari perjuangan kita. Ini memang bagianku? Bukan. Karena memang Allah memberikan rezeki itu kepada kita, maka seharusnya kita pantas mengucapkan alhamdulillah. Bahkan setiap rezeki yang kita makan tidak boleh kita lupakan bahwa itu dari Allah. Tapi hari ini kita lebih banyak melupakan Allah dalam setiap rezeki yang kita nikmati. Kita makan sudah puas, lupa kepada Allah. Ucapan alhamdulillah saja yang sangat mudah, tidak mampu kita lantunkan melalui bibir lisan kita yang indah diciptakan Allah. Coba
bacakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Makanya berkali-kali saya sampaikan, kalau andainya kita sadari nikmat Allah itu tidak pernah lepas dari diri kita, dia terus mengalir, 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 maka tidak berhenti mulut ini mengucapkan alhamdulillah, ya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Hari ini saya kuat, alhamdulillah. Hari ini saya sehat, alhamdulillah. Hari ini saya bisa melihat, alhamdulillah. Hari ini saya bisa mencium, alhamdulillah. Hari ini saya bisa merasa, alhamdulillah. Hari ini saya bisa bertemu dengan anak saya, alhamdulillah. Hari ini saya bisa bertemu dengan istri, alhamdulillah. Hari ini saya bisa menatap orang tua saya, alhamdulillah. Hari ini saya masih bisa mengingat sesuatu yang baik dan yang buruk, alhamdulillah. Hari ini saya masih bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Hari ini saya masih bisa melangkah ke masjid. Hari ini masih bisa saya kerja, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tidak berhenti mulut ini bersyukur kepada Allah ketika kita merasakan nikmat itu datang dari Allah Subhanahu. Selanjutnya, wa ma yardawna bi qismatillah, tidak ridho dengan apa yang diberikan Allah. Banyakan mengeluh daripada menerima, tidak mengambil satu keridhaan dari apa yang diberikan Allah. Maka tipe seorang itu sudah mulai nampak dekat dengan Allah adalah ketika dia ridho dengan apa yang ditentukan Allah. Ridho bil qada, ridho dengan ketentuan Allah. Apa saja dia ridho, apa saja dia ridho, apa saja dia ridho. Makanya pernah saya ceritakan waktu itu, guru saya bercerita waktu saya suluk. Apa katanya? Seorang tukang jahit dengan seorang ulama. Ulama ini menjahitkan baju jubah kepada tukang jahit. Masyarakat semuanya tidak suka dengan ulama ini karena tingkahnya yang selalu aneh-aneh. Mungkin begitu ya. Sehingga mereka mengerjai ulama ini, mengerjai ulama yang dekat dengan Allah ini. Dijahit jubah, upahnya 150 dinar. Setelah selesai dijahit, apa kata ulama? Begitu dilihatnya jahitannya, luar biasa cantiknya. Kenapa cantik? Yang satu tangannya kecil, tangan pendek, yang satu tangannya panjang. Yang sebelah sini depannya jubah itu panjang, yang belakang pendek. Pokoknya ditukang-tukangi sama tukang jahit. Tapi tukang jahit itu ulama ini tidak marah. Dia katakan, cantik kali jubahnya. Berapa tadi upahnya kemarin? 150. Nah, saya kasih 300. 150 upah jahit, 150-nya sebagai hadiah karena kau sudah memodel baju saya. Ini ridho dengan ketentuan Allah. Setelah itu dipakainya jubahnya. Memang mantap kali lah jubahnya. Tangan ini pendek kau buat karena saya tidak perlu lagi menyingsingkan baju saya, karena ini sering saya pakai untuk membersihkan, mengangkat segala macam sesuatu. Kantong yang di sini kecil, sangat cocok karena pena saya tidak lagi jatuh-jatuh karena dia sudah pas sekali di situ. Gitu kan? Kantong yang di sini besar, yang di sini kecil. Kantong yang di kanan ini pas sekali kau buat karena kitab saya tidak perlu lagi saya pegang. Dia sudah muat di dalam saku yang kau buat besar ini. Ini musim hujan. Karena kalau saya berjalan pakai terompah, kalau jalan itu banyak basah becek, maka dia akan melompat. Kali ini saya tidak harus mengangkat jubah saya karena kau sudah memodel di belakang pendek. Begitu dia menerima dengan ridho bil qada, memaskan. Karena apa? Sesuatu yang diciptakan Allah sudah ada pasangannya. Kalau kita mencari tahu, mencoba memahami setiap apa yang diciptakan Allah. Enak gak? Ini enggak, sikit-sikit marah, sikit-sikit kecewa, sikit-sikit apa, enggak cocok. Ini enggak cocok, itu enggak cocok. Ini enggak cocok, itu enggak cocok. Coba lapang-lapangkan hati. Maka bisanya lapang hati itu bisa. Hari ini masih sempit hati kita, iya. Kita akui sempit hati kita. Kenapa masih sempit? Karena masih kotor. Bagaimana supaya lapang? Bersihkan. Cobalah bayangkan, karena dia udah kotor, hati itu karena udah kotor. Ini kan kotor, contoh ini kursi. Ini kursi. Kotor.
Aturan bisa muat di sini 4 orang atau 2 orang, jadi muatnya 1 orang. Kenapa muatnya 1 orang? Karena di sini cuma yang bersih. Kita duduknya di sini. Kita pilih yang bersih kan? Yang kotor mau kita dudukinya. Begitulah hati itu. Tidak bisa lagi meletakkan sesuatu yang baik. Aturan ini padahal datang tamu jadi sempit hati. Kenapa? Karena kotoran itu tadi nggak muat. Yang muat itu yang kita sukai saja dalam kehidupan kita. Yang selera kita. Ini wajahnya nggak enak. Sempit. Kalau yang ini membantu, lapang hati. Kalau yang ini nggak ingat, ini pelit orangnya nih, nggak jadi masuk. Orang yang lapang hati itu, yang tak ada kotoran hatinya, mau yang pelit, mau yang baik, mau yang buruk, dia terima. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW hatinya bersih ketika dia menyuapkan makanan kepada Yahudi buta, dihina dia, tapi dia tidak sebutkan nama dia. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu orang yang membodoh-bodohi umat. Di depan dia disuapinya orang yang apa itu tadi. Ketika Abu Bakar menggantikan posisinya, dibilang seperti itu, Abu Bakar memberikan makan udah dicomot-comotkannya begini. Kenapa kau melayaniku seperti ini? Kau bukan yang biasa memberikan saya makan. Kau bukan yang biasa yang memberikan saya minuman. Kau bukan yang biasa menjenguk saya. Karena sikap orang yang biasa menyebutnya, dia sangat lembut. Dia sangat menjaga perasaan saya. Dia suapi saya supaya saya dengan lembut supaya saya tidak tersedak. Tapi ini kamu bukan. Bukan yang biasa menyuapi saya. Bukan yang biasa melayani saya. Yang biasa menyuapi saya itu ramah, baik, lembut suaranya. Tidak pernah marah. Walaupun tidak pernah saya tahu siapa dia. Memang saya bukan yang biasa memberikan. Saya adalah salah satu sahabat daripada sahabat yang sudah memberikan makanan kepada kamu. Kau tahu dia siapa? Kata orang buta. Tahulah, karena dia sahabat saya. Bahkan saya ikut menguburkannya. Dia sudah wafat. Sudah wafat. Coba bayangkan. Kalau kita itu di situ dia makan. Ini nggak tahu dirinya itu pang tunjangkan sekali kan itu kan. Kenapa? Karena hati hati kotor. Coba kalau hati bersih. Sedangkan begitu